sifatnya itu tidak hanya menyelesaikan masalah. Tentu saja menyelesaikan masalah adalah hal yang penting, tetapi lebih dari itu adalah bisa mengundang kerjasama, penghargaan, inovasi dan insentif dari pemerintah pusat gitu. Mungkin saya tidak akan terlalu panjang. Nanti mungkin berharap saya bisa mendengar juga uh, dari undangan dari implementing agency, mungkin juga untuk bisa memberikan komentar. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ihsan, Senior Technical Lead dari program USAID RAD yang sedang berada di Jakarta. Saya, Bapak Ibu, jadi kita akan menyelesaikan, jadi kelihatannya sudah tidak ada break ya, tidak ada break. Kita targetnya sebelum jam 4 sudah selesai. Ya, saya usulkan tidak ada break, kita langsung saja. Ini tinggal komentar dari implementing agencies. Bu Winda tadi. Oh, masih antigen, baik. Pak Ake ini memberikan komentar. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama izinkan kami menyampaikan apresiasi atas semangat Bapak Ibu sekalian dalam membahas rencana kegiatan yang akan dikerjasamakan dengan USAID RAD. Luar biasa, usul-usulannya banyak sekali ya. Saya hanya ingin mencoba untuk mengingatkan saja pentingnya penajaman isu strategis ya. Jadi kalau kita mau pilih misalnya terkait dengan stunting ya, jadi isu strategis itu akar permasalahannya ada di mana saja ya. Mungkin setiap daerah ada sedikit perbedaan, tetapi itu kita identifikasi sebagai permasalahan bersama yang nantinya perlu kita tetapkan strateginya ya. Jadi isu strategis kemudian strateginya. Nah, sebelum sampai ke strategi, kita siapkan dulu nih indikator keberhasilannya apa ke depan ya. Dalam setengah tahun ini mau apa sih yang mau dicapai ya? Mau output boleh, mau outcome antara juga silakan saja, tidak ada masalah gitu kan. Nah, setelah itu kita pikirkan pemantapan strateginya ya, pemantapan strateginya. Saya tadi tertarik dengan paparan dari teman-teman di kabupaten yang sudah melaksanakan pendataan terkait dengan angka anak tidak sekolah ya, apa tadi namanya ya itu. Nah, saya rasa ini kita perlu tindak lanjuti secara lebih serius ya. Angka tidak sekolah tadi disampaikan bahwa bukan hanya data anak yang tidak sekolah atau putus sekolah, anak usia sekolah yang tidak sekolah, tetapi di situ juga disampaikan bahwa data terkait dengan latar belakangnya, terkait dengan kondisi orang tua, ekonominya, kemudian statusnya ya, apakah keluarganya masih utuh atau tidak, itu menjadi satu dasar pertimbangan sendiri ya. Permasalahan stunting, anak putus sekolah, sebetulnya juga dilatar belakangi dengan angka kemiskinan. Nah, ini juga berat, suatu permasalahan yang lebih besar lagi, karena mendasarnya ada di situ sebetulnya. Nah, ini juga nanti kita pikirkan bersama ya. Tapi fokusnya kita tetapkan dulu nih, kita mau menangani apa. Tadi saya juga melihat adanya fokus untuk layanan inklusif. Itu juga sangat menarik ya. Ini sudah menjadi tuntutan internasional bahkan ya, itu sangat menarik ya. 2023 rencananya Menpan juga akan mencoba membangun kebijakan ya terkait dengan layanan inklusi itu, tidak hanya sekedar sarana prasarananya, bukan itu, tetapi bagaimana masyarakat disabilitas, kaum rentan itu mendapatkan kualitas layanan yang sama. Apa yang diharapkan oleh mereka itu dapat ditemukan dari layanan publik yang kita selenggarakan. Jadi tidak sekedar sarana prasarana, tetapi ya betul-betul mendapat
layanan sesuai dengan harapan. Ini yang menjadi PR bersama. Mau gimana caranya? Banyak ya, banyak yang harus dipikirkan. Ya, jadi basis datanya harus kita dapatkan untuk memudahkan kita di tahap-tahap ke depan. Ya, tahap ke depan. Stunting berapa ini berapa yang persentasenya sudah jelas, tetapi betul kedalamannya, by name-nya, alamatnya itu juga harus clear, ya harus clear. Nah kemudian kedalamannya ya, jadi sejauh mana sih keparahannya itu ya harus ditelusuri lebih bisa dieksplor. Nah kemudian setelah itu kita memikirkan gimana sih kita membangun sistem informasi yang bisa dipakai bersama dari provinsi dan seluruh kabupaten. Tidak hanya yang ikut serta bahkan di sini loh Pak nantinya ya. Ini hanya pilot project-nya aja nih, tapi nanti seluruh kabupaten kota harus termonitor dari provinsi ya, dari provinsi ini. Nah, kemudian pengarus utamaannya juga penting ya. Saya melihat di provinsi sudah ada namanya mencoba mengubah mindset perilaku. Nah, ini juga perlu diarus utamakan masalah stunting, masalah putus sekolah ya. Kita ini negara yang akan melangkah ke negara maju ya, menengah ke maju loh Pak. Tetapi kita masih berkutat pada angka putus sekolah ya, pada stunting ya, pada stunting, dan Indonesia satu-satunya negara yang stuntingnya dapat, kekurangan gizinya dapat ya, terus busung lapar. Ada 3 hal loh. Saya mendapat informasi ini ya dari Kementerian Kesehatan. Waduh, ini jauh ya. Bahkan negara di Afrika saja hanya satu permasalahan, misalnya kurang gizi gitu ya. Nah ini yang perlu kita pikirkan. Nah, bagaimana mengarus utamakan ini? Jadi semangatnya itu harus disampaikan, baik itu di instansi pemerintahnya, Pemdanya, dan juga pemangku kepentingan ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan strategi yang paling efektif ya, saya hanya mengingatkan saja, tadi sudah disampaikan, replikasi inovasi yang sudah bisa kita lihat dalam penanganan stunting, penanganan pendidikan, ya peningkatan kualitas pendidikan, kemudian membuka lapangan kerja, apa saja yang bisa dilakukan di situ, ayo kita pelajari sama-sama, ya kita adopsi, ya kita tiru, kita modifikasi, silahkan saja, akan memberikan proses yang lebih efektif daripada kita membangun hal yang baru sama sekali. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Ari. Ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Kami mengapresiasi sekali semangat dan partisipasi aktif dari Bapak Ibu sekalian untuk menyusun prioritas dan rencana untuk kegiatan yang diusulkan untuk didukung oleh program erat ini. Dan banyak sekali ada yang fokus pada satu isu, ada daerah yang juga beberapa isu karena memang itu menjadi prioritas daerahnya. Dan ini cukup menarik karena tidak hanya bentuk kolaborasi pusat daerah ya, kalau menurut saya tadi ada juga yang malah sudah kolaborasi antar program ini ya. Ada yang tadi juga akan menggunakan dari hasil dukungan UNICEF juga. Ini kan jadi sudah kolaborasi program juga gitu ya, bukan lagi hanya satu program pusat dan daerah, tapi sudah kolaborasi antar program, dan ini cukup menarik juga. Dan mungkin juga nanti apabila mudah-mudahan ini pilotingnya ini cukup berhasil dan bisa kita replikasikan inovasinya seperti yang disampaikan oleh Pak Aki tadi ke daerah-daerah lainnya. Dan ini nanti akan kami bawa ke tingkat pusat untuk didiskusikan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaannya nanti, dan juga untuk terkait dengan SIPD nanti akan kami coba sampaikan juga kepada direktorat terkait. Mudah-mudahan semoga juga nanti
ini bisa didukung oleh program erat ya Pak dengan Keuda untuk optimalisasi dari SIPD ini. Mungkin terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dan terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Bu Winda, kita beri aplaus untuk Bu Winda dari Pusat Fasilitasi Kerjasama ya, koordinatornya ini koordinator pemerintah Indonesianya di Pusat Fasilitasi dan Kerjasama. Baik, Bapak Ibu tadi sudah disampaikan apa yang sudah dihasilkan, nanti akan ada pendalaman ya, dieksplorasi lagi di masing-masing kabupaten kota, didampingi. Nah, secara operasional kemudian perencanaan dalam waktu dekat, sesi terakhir saya minta tolong Mas Ipung untuk menyampaikan rencana tindak lanjut ya. Mas, tolong ditayangkan kembali paparannya. Ya. Bukan yang ke bawah lagi. Yang bukan itu. Yang hari ini. Nah ya, terus yang ini. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang sampai sore masih tetap bertahan. Saya mohon izin 5 menit lah paling tidak untuk menyampaikan apa yang akan rencana tindak lanjut setelah workshop ini. Tadi kita sudah berdiskusi tentang kegiatan yang sudah akan dilakukan pada tahun 2022. Nah, nanti kita akan melakukan pendetilan kegiatan, pendetilan rencana kegiatan di tingkat provinsi dan kabupaten kota ya untuk periode Mei sampai Desember 2022. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa usulan-usulan yang didiskusikan hari ini kita perlu lebih dirinci lagi terkait dengan apakah baik dari sisi pendataannya, analisanya maupun target-targetnya yang akan ditetapkan bisa dicapai pada periode Mei sampai Desember 2022. Kemudian tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Herman bahwa pada bulan ini sampai bulan Mei kita sudah melakukan mobilisasi koordinator provinsi tadi yang memfasilitasi Bapak Ibu, salah satunya Pak Sarwan, kemudian Ibu Sinta itu koordinator provinsi, dan Ibu Sinta koordinator provinsi Sulawesi Selatan, Pak Sarwan itu PGA Provincial Government Advisor untuk Sulawesi Selatan. Lalu mungkin setelah Lebaran insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan, kita akan mobilisasi fasilitator di kabupaten kota, nanti masing-masing ada satu distrik fasilitator yang akan mendampingi. Nah, kemudian nanti setelah rencana kegiatan yang tadi sudah disepakati atau nanti akan didetailkan di masing-masing kabupaten kota, kita akan melakukan pemilihan dan mobilisasi mitra pelaksana atau konsultan individu atau tenaga ahli. Jadi nanti setelah kegiatannya disepakati, kira-kira nanti kita akan membantu mencari siapa pelaksananya yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian. Kemudian pada periode April sampai Mei juga nanti kita akan melakukan kajian cepat tata kelola layanan publik di tingkat kabupaten. Tadi Pak Herman sudah menyinggung juga bahwa nanti kita akan ada tim peneliti atau tim kajian yang akan turun ke kabupaten kota untuk melakukan kajian singkat tentang tata kelola layanan publik di tingkat kabupaten kota. Yang ini nanti yang akan dijadikan dasar untuk perumusan program kegiatan di masing-masing kabupaten kota untuk periode 2023 dan sampai 2025, kira-kira seperti itu. Nah, mulai implementasi Mei sampai Desember, tadi kegiatan-kegiatan yang sudah disepakati kita coba laksanakan baik di tingkat pusat, provinsi dan maupun kabupaten kota. Kemudian secara paralel juga nanti kita melakukan penyusunan rencana kegiatan erat di provinsi, kabupaten, kota untuk tahun 2023.
Jadi yang tadi kita sepakati hari ini, yang tidak kita diskusikan hari ini lebih fokus pada tahun 2022, dan nanti di masing-masing